Ini adalah update portfolio publik saya di eToro per April 2022. Seperti yang teman-teman tahu, saham-saham growth sejak 2021 hingga sekarang sedang dalam tren super bearish. Ini merupakan yang paling parah sejak saya mulai investasi di saham-saham US, bahkan sejak 2008. Semoga teman-teman tidak jadi takut berinvestasi gara-gara melihat portfolio ini ya. Tujuan saya update portfolio yang sedang merah-merahnya agar kita semua bisa tahu sebenar-benarnya resiko berinvestasi saham di saat market bearish. Jadi saya selalu usahakan transparan, tidak hanya muncul saat market hijau seperti di 2020 yang lalu. Saya juga selalu menunjukkan full posisi saya, tidak hanya lewat Excel ataupun screenshot yang ditutup-tutupin karena saya tidak menjual apapun di channel ini. Video ini untuk sharing perjalanan investasi secara apa adanya dan syukur-syukur jika ternyata visi saya dalam menyusun portfolio ini benar, video ini bisa menjadi jejak digital untuk beberapa tahun ke depan. Kalaupun portfolio ini ternyata gagal, video ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin satu kesalahan dari portfolio ini adalah terlalu ofensif. Ibarat formasi tim sepak bola tapi kurang pemain bertahan. Jadi begitu ada counter attack atau market yang bearish, portfolio ini gampang jebol atau kurang balance attacking dan defending. Saya apa adanya saja dalam memilih saham yang sesuai dengan visi dan risk profile saya. Saya sendiri sebenarnya tidak masalah dengan kondisi saat ini karena saya sudah paham resiko penurunan jangka pendek. Saya hanya takut jika ada pemula yang dulu hanya mengcopy portfolio ini ikut-ikutan dan tidak sanggup melihat portfolio saham ini turun semua. Kadang saya merasa bersalah di situ. Untuk itu bagi pemula saya selalu menganjurkan untuk membagi portfolio 50/50 antara saham-saham growth yang mayoritas belum stabil secara fundamental dengan saham-saham yang sudah besar seperti Apple, Amazon, Alphabet, dan saham-saham dividen seperti Starbucks, McDonald's, hingga Coca-Cola. Sehingga portfolio teman-teman drawdown-nya tidak terlalu dalam jika terjadi market crash. Visi portfolio ini adalah mencari the next FANG, the next Apple, the next Tesla. Strateginya adalah dengan membeli saham-saham yang model bisnisnya memiliki potensi untuk mendisrupsi kebiasaan konsumen di masa depan, walaupun secara fundamental masih struggle dan belum menghasilkan laba yang stabil. Sebagai contoh, Yihang. Ini adalah perusahaan asal Cina yang memproduksi drone untuk transportasi dan delivery. Menurut saya, kehadiran transportasi udara akan sangat dibutuhkan untuk mengatasi jalur darat yang saat ini sudah terlalu penuh. Yihang belum menjual produknya secara massal karena masih terbentur perizinan udara di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Apalagi Chinese companies saat ini juga mendapatkan sentimen negatif dari para regulator. Yihang memang bukan satu-satunya player yang memiliki prospek di bisnis transportasi udara jarak pendek. Tapi sejauh ini yang paling menarik bagi saya, jika ternyata ke depan manajemen Yihang tidak mampu deliver visi dan misi mereka, maka saya juga tidak akan ragu untuk switch ke saham lain dari industri sejenis yang lebih baik. Mungkin kemungkinan salah pilih saham cukup besar, tapi saya yakin bahwa industri drone seperti ini tidak mungkin tidak berkembang di masa depan. Konsumen dan pengusaha pasti semua membutuhkan teknologi ini. Ini adalah posisi profit loss per akhir April 2022. Semua posisi saya sedang dalam minus yang cukup dalam, hanya Tesla dan Airbnb yang sejauh ini masih berada di teritori positif. Tesla adalah posisi yang menyelamatkan keseluruhan portfolio dengan floating profit 350%. Secara total, walaupun sebagian besar minus, keseluruhan portfolio ini masih mampu menghasilkan profit sekitar 15%. Kalau Tesla crash dan market terus melanjutkan tren bearish, maka portfolio ini sudah pasti akan menghasilkan return negatif. Saat ini saya memiliki 12 saham. Sebenarnya saya ingin membatasi hingga 10 saham saja, di mana Teladoc dan Palantir ingin saya switch ke saham lain yang lebih dalam turunnya seperti Netflix, karena saya sudah memiliki 2 saham ini dalam jumlah yang cukup besar di portfolio utama. Tapi mungkin saya ingin menunggu market sedikit rebound dahulu, baru saya switch. Nah, jika teman-teman mengikuti portfolio ini sejak 2020 yang lalu, pasti notice banyak saham-saham yang saya jual beli seperti Alibaba, Xiaomi, Aurora Cannabis, Nano Dimension, dan lain-lain. Saya memiliki watchlist untuk saham-saham yang masuk kriteria saya. Jadi ketika saham-saham growth turun dalam di awal 2021, saya memutuskan untuk taking profit dan cut loss di beberapa saham tadi, kemudian saya gunakan kembali untuk membeli saham-saham lain dalam watchlist yang turunnya lebih dalam. Saat ini Alibaba, Tesla, Jumia, dan Yihang memiliki porsi terbesar dalam portfolio, masing-masing 15% ke atas. Alibaba menjadi posisi terbesar dengan 21,6%. Teladoc dan Fiverr sama-sama memiliki porsi 9%, sedangkan Palantir 4%.
Sisanya, Spotify, Uber, Beyond Meat, Zoom, dan Airbnb memiliki porsi yang paling kecil dengan 1,67% masing-masing. Seperti yang sudah saya bilang tadi, crash di growth stock saat ini merupakan yang paling susah mungkin sejak 2008. Kenapa? Karena indeks S&P 500 atau market in general belum crash. Padahal saham-saham mostly tech sudah turun lebih dari 50% semua dari titik tertingginya. Meta atau Facebook sudah koreksi 50%. Netflix juga sama, sahamnya mengalami penurunan terparah sejak 2011. Alibaba sempat turun lebih dari 75% dari titik tertingginya. Sea Limited, pemilik Shopee, sahamnya sudah turun lebih dari 70% dari titik tertingginya. Saham-saham disruptif pilihan Cathie Wood seperti Block, Teladoc, Coinbase hingga Zoom juga hampir semua diajar habis-habisan. Kalau indeks S&P 500 juga mengalami hal yang sama turun berbarengan seperti di 2008 dan 2020, mungkin akan lebih mudah. Tapi ini masalahnya S&P 500 belum mengalami koreksi yang berarti. Padahal semua data ekonomi dari inflasi hingga yield curve semua menunjukkan tanda-tanda awal bahwa pasar saham bakal crash. Atau artinya mungkin saja crash yang sesungguhnya belum dimulai. Walaupun crash belum tentu terjadi, S&P 500 mungkin juga bisa mencetak all-time high kembali, tapi jika sampai terjadi dan indeks turun hingga ke 350-an seperti yang teman-teman bisa lihat pada grafik ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saham-saham growth dan saham-saham teknologi yang kini sudah turun cukup dalam. Perhatikan level 400 di indeks S&P 500. Jika level ini ditembus, maka besar kemungkinan sepanjang tahun 2022, market akan mengalami bearish period. Level support penting berikutnya ada di range 330 hingga 350-an. Jika benar harga turun ke level ini, maka di saat itulah investor mendapatkan kesempatan beli yang paling menarik. Untuk itu, saya menganjurkan apapun yang terjadi di S&P 500, sebaiknya kita semua membagi portfolio dengan posisi cash. Setidaknya sisihkan 30% atau lebih, agar kita tidak terlalu stres jika S&P 500 benar-benar crash dalam hingga ke support 330 hingga 350-an. Karena kita masih memiliki dana untuk masuk di bawah. Plan ke depan saya di portfolio ini adalah wait and see. Saya akan membiarkan posisi ini apa adanya dan tidak melakukan pembelian dahulu, kecuali kondisi market berubah dan ada indikasi rebound. Saya akan tetap berpegang pada visi saya untuk hold saham-saham yang memiliki potensi mengubah kebiasaan konsumen di masa depan, seperti Fiverr, Airbnb, Uber, hingga Ihang. Mungkin tahun depan kita bisa mulai berharap momentum bullish kembali ke saham-saham tech ini. Di setiap tahun atau dekade, pasar saham selalu punya cerita yang berbeda. Tapi perusahaan yang berhasil membuktikan model bisnisnya, sahamnya pada akhirnya akan selalu naik. Saya tidak membutuhkan semua saham di portfolio untuk berhasil semua, karena cukup 2 atau 3 saham saja yang berhasil, maka portfolio ini sudah sukses. Menggunakan dana $1.000, resiko terbesar jika saham gagal adalah $1.000 maksimal. Tapi jika saham berhasil dan kita hold terus hingga tahun-tahun ke depan, maka profit kita tidak terbatas.